Kecamatan Purwodadi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI Angkatan 2 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Selasa, tanggal 30 November 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM PPG 2021. Mohon doa restunya, semoga diberi kelancaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Alhamdulillah, tetap semangat agar kita nantinya dalam belajar bisa maksimal. Anak-anak, karena saat ini kita masih dalam situasi pandemi, oleh karena itu marilah kita tetap menjaga kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan dengan baik. Bagaimana tadi, sudah cuci tangan sebelum masuk? Sudah. Oke, hand sanitizer sudah? Sudah. Coba ada yang belum pakai masker. Nah, coba maskernya dipakai. Ya, bagus. Ya. Yang lain, alhamdulillah, terima kasih. Dengan begitu, setidaknya kalian sudah bisa menjaga kesehatan kalian dengan memakai masker agar kalian terhindar dari penyebaran virus corona. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang kita terima bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan untuk berdoa, ketua kelasnya dipimpin. Persiapan berdoa dimulai.
Akila Diva Salsabila, Hadir Pak. Aziza Aprilia Nazwa, Hadir Pak. Ingkil Lutfia, Hadir Pak. Natasha Afifah, Hadir Pak. Milna Mansida Buddha, Hadir Pak. Nuzulis Sakina, Hadir Pak. dan Risma Afifatul Jannah. Hadir Pak. Ya, terima kasih. Berarti hari ini hadir semuanya anak-anak ya. Anak-anak, pagi ini kita bertemu lagi di kelas Pak Munir dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pelajaran kelima, submateri kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Anak-anak, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa sih? Tujuannya yang pertama adalah setelah nanti kita bertanya jawab, kalian mampu membenarkan kisah Nabi Ilyas alaihissalam dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, setelah mendengarkan Pak Guru nanti menceritakan kisah Nabi Ilyas alaihissalam, kalian mampu memperjelas kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, nanti Pak Munir putarkan video pembelajaran ini dari YouTube-nya Pak Munir dengan tujuan kalian mampu menganalisis kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat adalah nanti kita adakan diskusi seperti biasanya dengan tujuan kalian bisa menyimpulkan 3 keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dengan benar. Coba saya tanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Saya Pak, kisah Ingkil. teladan. Ya. Silakan. Kisah teladan Nabi Sulaiman. Kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, berarti masih ingat. Bagus sekali. Dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam minggu lalu yang telah Munir jelaskan, teladan apa yang dapat kamu teladani dari kisah tersebut? Coba ada yang bisa jawab? Saya Pak, Ya. tetap rendah hati meskipun kaya raya. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Kemudian Mila, bisa? Patuh dan tunduk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul. Tepuk tangan. Kemudian ada lagi? Ya, bila kasih sayang terhadap binatang. Ya. Kemudian satu lagi, Risma bisa jawab. Pemerintah dengan adil dan bijaksana. Yang memerintah dengan adil dan bijaksana. Ya, terima kasih semuanya. Nah, anak-anak, sekarang aku mau tanya lagi. Apakah kaitannya pembelajaran kita hari ini dengan pembelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang bisa jawab ini? Iya, silakan. Menceritakan kisah keteladanan dari seorang Rasulullah. Iya, betul sekali. Tepuk tangan, anak. Kemudian ada lagi yang mau jawab? Saya Pak, Iya. Nabi Ilyas juga berdakwah mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah, sama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Daud dalam membelajarkan sebelumnya. Iya, betul sekali. Terima kasih anak-anak, semuanya sudah menjawab dengan bagus. Jadi kaitan pembelajaran kita hari ini dengan pembelajaran minggu lalu adalah kita belajar tentang kisah teladan dari seorang Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaitan yang kedua adalah kita belajar untuk mengetahui dakwah dari seorang Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, tanya, Ya, Habibah silakan. apakah Nabi Ilyas juga seorang Rasul? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Teman yang lain bisa jawab, teman-temannya. Nah, jadi apakah Nabi Ilyas alaihissalam ini juga seorang Rasul? Jawabannya iya. Jadi Nabi Ilyas alaihissalam ini adalah keturunan keempat dari Rasul Allah, yaitu Nabi Harun alaihissalam yang diutus oleh Allah menjadi seorang Rasul. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat As-Saffat
ayat 123. Mari kita baca bersama-sama. Silakan kalian lihat. Silakan dibaca bersama-sama. Artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Sebagaimana dalam surat As-Saffat yang telah kamu baca tadi, bahwasanya Nabi Ilyas alaihissalam benar-benar seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang mau tanya lagi, Pak Munir? Ya, Syarifah silakan. Apakah perbedaan Nabi dan Rasul? Sebelum Pak Munir jawab, mungkin temannya ada yang mau jawab. Coba, Ningkil bisa jawab. Nabi adalah manusia laki-laki yang mendapatkan misalnya untuk diri sendiri, namun tidak diwajibkan untuk menyebarkan umat. Iya, betul sekali. Jadi kalau Nabi mendapatkan risalah dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak diwajibkan untuk menyebarkan kepada umatnya. Kemudian kalau Rasul, Risma bisa jawab. Rasul adalah manusia laki-laki yang mendapatkan dari Allah untuk dirinya sendiri dan harus menyampaikan kepada umatnya. Ya, betul sekali. Terima kasih. Jadi sebagaimana pertanyaan Syarifah tadi, perbedaan antara Nabi dan Rasul ini pada kelas 4 ini juga sudah diajarkan dulu ya. Jadi kalau Nabi itu adalah manusia laki-laki yang mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak diwajibkan untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan kalau Rasul, sebagaimana yang dijawab Risma tadi, manusia laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Baik, terima kasih anak-anak sudah menjawab dengan baik semuanya. Baik anak-anak, langsung saja pada materi kita kali ini, yaitu tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Berikut Bapak putarkan sebuah video pembelajaran dari YouTube-nya Pak Munir. Kalian saksikan dan cermati video pembelajaran berikut ini. Silakan disaksikan. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam disebutkan di dalam surat Al-Quran, surat As-Saffat ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyas laminal mursalin. Artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Surat As-Saffat ayat 123. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala yang bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka menentang dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik. Mereka kembali durhaka kepada Allah. Akhirnya, kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat, sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman lainnya selamat, sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri itu. Anak-anak, dari video pembelajaran yang Bapak putar tadi, apakah ada yang dapat kalian teladani dari kisah Nabi Ilyas tersebut? Saya Pak. Ya, Lila, bisa jawab. Nabi Ilyas sangat sabar menghadapi umatnya yang durhaka. Iya, betul sekali. Baik anak-anak, dari video pembelajaran yang kalian saksikan tadi, tugas kalian sekarang adalah membentuk kelompok diskusi. Kita sekarang bentuk kelompok diskusi dulu. Ini jadi satu kelompok. Kelompok 3 dan kelompoknya sudah terbentuk. Terima kasih. Berikutnya Pak Munir bagikan LKPD. Dalam LKPD ini ada petunjuk. Saya bagi dulu. Tuliskan identitas diri kalian, tugas kelompoknya di situ ada nama-namanya, sebutkan di situ. Kemudian yang kedua, bacalah petunjuk dan perintah yang ada pada soal. Di situ dilihat petunjuknya apa. Tugas kalian yang pertama adalah menganalisis kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam sebagaimana video pembelajaran yang telah Pak Munir putar tadi. Sudah bisa, insya Allah ya. Kemudian tugas yang kedua adalah menyimpulkan 3 keteladanan dari Nabi Ilyas alaihissalam yang patut kamu teladani dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah mengerti semuanya? Kalau begitu silakan dikerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Untuk memperdalam pengetahuan kalian dalam menjawab LKPD tersebut, silakan dibuka buku materi pembelajaran pendidikan agama Islam halaman 42. Ini untuk mempermudah kalian dalam menganalisis dan menyimpulkan keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Silakan. Diisi di kolom yang telah disediakan. Ini dari video pembelajaran tadi, kalian analisis dan simpulkan keteladanan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Saya sudah selesai semuanya? Baik, kalau sudah diskusinya, silahkan hasil diskusi tersebut kalian presentasikan ke depan kelas. Silahkan untuk kelompok 1 bisa diwakili yang sudah siap untuk maju ke depan.
Ilyas alaihissalam adalah yang pertama, senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Jadi ketika umat Nabi Ilyas alaihissalam ini banyak yang menentang, durhaka kepada Allah, beliau tetap sabar untuk menghadapi umatnya. Bahkan beliau ketika akan dibunuh, beliau tetap sabar hingga beliau bersembunyi di dalam gua sebagaimana Ibu belajar tadi selama berapa tahun tadi? 10 tahun. Kemudian yang kedua adalah selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Jadi walaupun beliau akan dibunuh, beliau tetap ingat kepada umatnya. Ini terbukti ketika terjadinya bencana kekeringan, beliau meminta kepada Allah untuk diberikan hujan. Kemudian yang ketiga adalah umat manusia yang durhaka, Allah akan membalas kedurhakaan tersebut dengan malapetaka yang dahsyat. Contohnya tadi apa? Terjadinya gempa bumi sehingga apa? Umat Nabi Ilyas alaihissalam banyak yang meninggal. Hanya Nabi Ilyas alaihissalam dan pengikutnya saja yang dalam keadaan selamat. Demikian anak-anak. Berikutnya adalah untuk mengetahui pengetahuan kalian dan memahami secara jelas tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam, silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi untuk mengetahui sejauh mana kalian mengetahui dan memahami kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam, silakan kalian kerjakan soal evaluasi yang Bapak bagikan. Tak boleh contekan ya. Silakan dikerjakan. Tulisan saya gampang karena tadi materinya sudah dijelaskan baik dalam buku pelajaran maupun yang kalian baca pada buku materi pelajaran. Bagaimana? Anak-anak sudah selesai semua? Kalau sudah, silakan dikumpulkan satu persatu, jangan berkerumun ya. Silakan dikumpulkan ke depan, saya kelas. Baik anak-anak, dari soal evaluasi yang telah kalian kerjakan tadi, alhamdulillah sudah cukup baik. Kalian sudah menjawab dengan jawaban yang benar. Namun ada beberapa siswa, masa siswa tadi yang tidak mencapai KKM. Ini nanti Pak Munir kasih tugas ya.
yang nggak lulus tadi, yang nggak lulus KKN. Yang lain alhamdulillah sudah selesai semuanya. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan apa enggak? Alhamdulillah. Oleh karena itu tetap semangat belajar, karena pada minggu depan kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran PAI dengan materi yang berbeda, yaitu kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi bukan Ilyas ya, Nabi Ilyas. Jadi beda lagi nanti. Mau tahu ceritanya? Jangan lupa tetap masuk ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian benar-benar memahami dan dapat meneladani kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa Tawakkul Majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran kita hari ini kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan kalian, karena saat ini kita juga masih dalam situasi pandemi. Semoga kita semua masih dalam keadaan yang sehat walafiat, bisa mengikuti pelajaran pada pembelajaran berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.